Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Beno Trader di sini. Semoga kita selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Langsung aja ya, tanpa basa-basi. Kali ini saya kembali berbagi buat teman-teman, khususnya para trader-trader pemula yang masih bingung, yang masih sering oleng dalam menentukan titik entry ya, atau dalam mengambil posisi. Nah, jadi kali ini saya kembali berbagi, dan pada kesempatan kali ini saya ingin menggunakan dua buah strategi ya. Strategi awal biasa saya selalu membuat garis-garis, tapi tidak terlalu banyak. Sekarang saya hanya menggunakan garis trendline saja. Yang kedua saya ingin menggunakan sebuah indikator dari Bang William ya, William Praktal namanya. Kemudian kali ini juga saya langsung tanpa basa-basi seperti biasa. Saya itu tidak suka apa ya namanya ya, mengambil contoh atau penjelasan yang apa istilahnya nanggung. Kalau saya nggak suka nanggung-nanggung, apa adanya. Kalaupun ada yang komentar, bang, saya pakai strategi ini kok loss, kok minus berkepanjangan, gimana ya bang? Jadi dalam kesempatan kali ini juga saya ingin menyapa buat abang-abang semuanya. Jadi di video saya sebelumnya sudah saya ungkapkan ya, di mana di sana saya menjelaskan tentang cara apa ya, cara menguasai mental trading kita di dalam sebuah market trading, terutama trading saham dan forex. Karena trading itu sama seperti takdir sepertinya. Kalau Anda nggak mau merubah, nasib Anda tidak akan merubah. Artinya, kalau Anda masih sembrono, masih mengikuti emosi, tamak, dan lain sebagainya, kayaknya jauh lah dari profit yang konsisten. Bisa aja profit sekali besar, tapi lossnya berkali-kali lebih banyak. Minusnya berkepanjangan, berbulan-bulan, bertahun-tahun, nah seperti itu. Makanya kali ini juga saya ingin berbagi ya, sebuah tip yang sudah saya pakai, dan alhamdulillah hasilnya lumayan. Jadi kita hanya menghitung konsistensi ya. Jadi kita anggap, karena dalam trading forex dan saham itu kan ada libur tuh. Dia libur Sabtu dan Minggu. Artinya berarti dalam satu bulan kemungkinan ya kita hitung aja lah 20 hari mungkin ya. 20 hari dalam trading kita, 20 kali, itu kalau bisa ya, kalau bisa 70-30, artinya ya kalau kita bandingkan per 10 berarti 7 banding 3. Nah, berarti kalau per 20, 14 berbanding 6. Artinya apa? 6 kita kita loss, yang 14-nya kita profit. Itu kita sudah untung. Dan itu untungnya. Itu. Kemudian membagi resiko ya. Seorang trader kalau asal masuk market, asal jeblag, aduh. Saya udah alamin, Bang. Yang namanya trading asal pencet, asal pencet, asal pencet. Wah, ini naik, wah ini turun. Yang ada awal-awal doang dikasih muka manis. Besok-besoknya minus berkepanjangan. Buktikan kalau nggak percaya. Nah, makanya kalau yang masih minus berkepanjangan ya, yang masih bingung, loss. Satu, saran saya, hitung keuntungan dan kerugian, atau hitung dulu ruginya, hitung dulu resikonya. Jangan asal ambil. Contoh lah seperti ini. Kita minus $1 umpama, kena
apa namanya, stop loss. Artinya untuk berikutnya kita harus untung minimal 2 dolar. Itu yang realistis. Jadi 1/2. Kalau kita stop lossnya 1, berarti take profitnya 2. Itu. Jangan sampai terbalik. Apa terbalik? Ya contoh minus 1, 2, 3, 4, 5 di cut loss, sementara pas di profitnya 0, sekian close, 0, sekian close. Coba hitung gimana mau untung. Yang kita bunuh, kita hilangkan genap 1, 2, 3 atau 4 atau 5 dolar. Sementara keuntungan yang kita ambil 0, sekian, 0, itu ya. Itu harus dihindari. Kalau mau sukses di trading, kalau enggak ya nggak apa-apa. Saya sih cuman berbagi aja. Jangan berpikir tentang teknik, tentang indikator dan lain sebagainya. Bang, teknik apa yang mantep, Bang? Tidak ada yang mantep. Saya jawab ya. Yang nanya, Bang, teknik apa atau apapun itu, tidak ada yang mantep. Ada juga yang bertanya di grup ya, di grup edukasi saya, di grup pribadi saya ada yang nanya, Bang, tolong buatkan video golden moment. Dalam kesempatan yang kali ini saya jawab ya, tidak ada golden momentan, nggak ada. Karena kita nggak pernah tahu pergerakan market. Kita hanya menganalisa. Ingat ya, kita menganalisa, bukan tim eksekusi. Hanya analisa belaka. Jangan salah paham nih. Kita sekedar analisa. Yang namanya analisa ya kadang tepat, kadang tidak. Tapi di dalam trading saham dan forex itu kita bisa meminimalisir kerugian. Artinya apa? Saat kita minusir berkepanjangan ya kita deposit aja untuk mempertahankan margin. Insya Allah lambat-lambat juga nanti akan balik lagi. Ya cuma resikonya itu lama duit kita mengendap. Itu ya dalam trading saham dan forex itu seperti itu resikonya. Jadi semua pekerjaan apapun punya risiko. Oke, kali ini saya menggunakan William Fractal. Perhatikan cara penggunaannya ya. Saya biasa yang saya gunakan itu time frame-nya ya. Di sini saya pakai. Saya biasanya 4H atau 4 jam atau 1 hari, one day atau daily ya. Kalau saya senangnya itu. Jadi pergerakannya lambat, nggak bikin deg-degan. Kalau scalping, waduh, 15 menit pergerakannya turun naik, bikin jantungan. Di time frame lebih besar, kita lebih tenang. Seperti itu ya. Jadi kalau yang mau pemula, tolong ambil yang time frame tinggi aja. Yang kedua, jangan asal ikut-ikutan lot yang kita gunakan. Kalau kita pemula, walaupun modal Anda besar, sebesar apapun modal Anda, kalau mengatur lotnya sembrono sembarangan, hati-hati. Gunakan saja 0,01, itu yang realistis. Kalau sudah pro, ya terserah. Mau 10 dolar, mau berapapun terserah. Saran saya, modal Anda besar, tetap pergunakan risiko yang lebih kecil, yaitu 0,01. Ya. Kita coba di 4 jam. Nah, ini loading ya. Oke, ini tampilannya, perhatikan. Nah, setelah kita ambil tampilan, kita ambil indikatornya. Kita ambil indikator sini. Kalau di Android dia langsung ada ya, langsung ada namanya Fractal. Kalau di sini kita carinya, kalau Fractal tidak ketemu, kita cari di sini. Lihat app, nggak ada ya Fractal ya. Dia adanya di William Fractal, kita cari nah ini William Fractal. Oke, sudah ya. Nah, ini bentuknya segitiga. Kalau atas dia segitiganya berwarna hijau, bawah segitiganya berwarna merah.
Setelah kita membuat fraktal, ya perhatikan fraktal. Di sini kita membuat garis yang tadi saya bilang ya, garis trend line. Kita contoh, kita ambil garis trend line yang dekat-dekat saja sih dia sudah terjadi. Oke. Membuat garis trend line seperti video saya sebelumnya itu minimal ada dua ya, dua fraktal yang kita hubungkan. Nah, fraktal ini maksudnya adalah untuk menghubungkan garis trend line. Jadi garis trend line yang kita buat itu harus yang ada fraktalnya, seperti itu. Bagaimana dengan yang tidak ada fraktalnya? Jangan. Jadi yang kita hubungkan hanya yang ada fraktalnya saja. Gitu ya. Jangan yang tidak ada fraktalnya. Kita buat dari sini ya. Oke, kita ambil. Nah ini ya, yang sudah terjadi kita ambil. Dari sini. Tarik ke sini. Terus cukup sini. Oke. Perhatikan maksud dari pembuatan garis ini. Saya perbesar biar kelihatannya biar jelas. Kalau kita ambil garis di atas, ini penggunaannya adalah kita mau entry sell. Catat ya, perlu dicatat. Jadi kalau kita membuat garis di atas, kita mengambil posisi kita akan sell. Kenapa? Karena untuk membaca tren udah ya di video-video sebelumnya. Jadi kalau YouTube saya itu saling bersambung dia. Jadi kalau saya jelaskan lagi durasinya ya, takut bosen kelamaan. Jadi saya singkat aja, udah dilihat aja video sebelumnya bagaimana kita menentukan sebuah tren. Ini trennya turun, jadi ini tren penurunan. Yang penurunan ya gampang dilihat aja dari resisten dan supportnya, dia selalu menurun, semakin turun semakin turun. Itu salah satu gambarannya. Cara penggunaannya sekarang. Ini seandainya ini masih di sini ya, seandainya seperti ini lah, seandainya dia seperti ini. Nah, seperti ini. Kalau kita udah membuat garis seperti ini kan garisnya. Garisnya kita geser lagi. Yang kita hubungkan dua fraktal ya, lihat 1, 2 fraktal, 2 fraktal ya kita hubungkan. Nah seandainya dia seperti ini, nah tertutup seperti ini, nah segini lah, fraktal 1, fraktal 2. Sebelum kita membuat garis tadi kita tahu ya, kita mau entry sell. Perhatikan, garis ini maksudnya adalah dia batas, garis pembatas. Apabila artinya 1 dia naik, membentur dia turun. 1 ya, dia wajib 2. Naik lagi membentuk fraktal, turun. Sudah 2 ya. Karena sudah 2, membentur turun. Nah, kita cari yang ketiga. Dia membuat retrace di sini ya. Ada retrace di sini. Ini retrace. Nah, retrace dia di sini. Saat dia menyentuh garis ini, trend line ini yang kita buat, nah disitulah titik entry kita, itu ya. Saya geser, nah di sini. Nah, saat dia membentur, di sini tidak membentur ya, tapi dia membuat fraktal. Fraktal inilah sebagai tanda kita untuk melakukan entry. Saat dia naik, tidak membentur tapi dia membuat fraktal, disitulah kita entry. Jadi walaupun membentur, kalau tidak terjadi fraktal jangan ya. Ingat ya, dia retrace naik tidak membuat fraktal, jangan entry.
Nah, kalau dia naik retrace set dan dia membuat fraktal, lalu kita siap-siap entry di sini. Sesederhana itu. Jangan dibikin sulit. Jadi, teknik apapun, trading apapun, kalau terlalu banyak indikator, terlalu banyak teknik, gunakan satu buah teknik yang membuat Anda nyaman. Coba, dan coba. Indikator A tidak nyaman, indikator B, teknik A, teknik B. Gunakan satu teknik saja. Saya yakin profit akan menghampiri Anda. Kalau terlalu banyak yang Anda oleng, yang Anda ngeblank, kalau udah profesional terserah. Mau dipakai semua indikator, mau digunakan semua teknik, terserah. Ya. Nah, kita tuh pemula yang baru masuk dunia trading. Jangan asal jeblak, asal jangan masuk. Tuh. Nah, itu ya. Ingat, saya ulang. Garis yang kita buat harus menghubungkan dua buah fraktal. Ini fraktal 1, ini fraktal 2. Artinya dia membuat fraktal. Buat fraktal. Saat terjadi fraktal ketiga, disitulah kita siap-siap melakukan entry. Itu. Bisa dipaham? Oke, ya. Jadi kalau tidak ada fraktal gimana bang? Jangan entry, biarkan saja karena bisa saja dia tembus. Kalau membuat fraktal artinya dia sudah di stop di sini, stop. Seperti itu. Bagaimana bang? Apakah ini 100? Tidak saja, tidak ya. Tidak 100%. Bisa saja ini sudah buat fraktal, kita entry turun, bisa aja dia naik. Tapi jarang ya. Jadi ini semua tidak 100%. Mudah-mudahan setiap yang kita entry itu semuanya sesuai dengan rencana kita. Karena kita memang sesuai di sini ya, trennya sedang turun ya. Kita nggak salahnya ikuti tren, turun. Kalaupun dia naik ya itu resiko. Perdagangan ada untung dan ada rugi. Oke. Cukup sekian dulu. Mudah-mudahan bisa dipaham dan mengerti. Apabila yang kurang paham dan kurang ngerti, tanyakan aja di kolom komentar. Insya Allah akan saya jelaskan kembali dengan video-video berbagi yang lainnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.